Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, the examiners of the Teacher Performance Assessment. Let me introduce myself. My name is Rusmiati Haji Dahlan, as the students of Teacher Professional Education Program, Batch 3 in 2025, from the Teacher Training Institute, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, majoring in English Department. My students' number are 258690600273. In this session, I would like to conduct a teaching practice for 7th grade students at SMP Negeri 8 Pulau Morotai. Today's material is about describing people, and I hope this learning activity can help students to understand this material. Here is my identity card. And thank you for your kind attention, and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Are you have breakfast before you go to school? Sudah sarapan pagi? Sudah. So that means you are ready to study today, right? Ready. Are you ready to study today? Ready. Good. Some is so good. So before we start our lesson today, let's do praying together. So where do I come of class? Please. Before we study, let's pray together. Finish. Thank you, Clara. So, siapa yang hadir hari ini? Semua hadir? Yes. Okay, I want to check your presence today. And raise your hand if you are here. Maka angkat tangan jika di sini. Mbak Kira yang hadir? Yes, Miss. Seirin Pakange. Yes, Miss. Olivia Mojo. Yes, Miss. Mikai. Present. Rena Regina Setitit. Yes, Miss. Emo. Yes, Miss. Juwita. Yes, Miss. Oke, semua hadir ya. So, before we start our lesson today, I want you to sing with me. Please stand up. Silakan berdiri. Lagu yang pertama yaitu Garuda Pancasila. Bisa ya? Bisa. 3, 2, 1, mulai. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Maju, maju, ayo maju, maju. Okay, sit down. Thank you. I want to asking you, Miss ingin bertanya untuk nanya apakah kalian masih ingat tentang materi kita kemarin tentang describing hobby. So, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu describing? Definisi dari descriptive text. Ada? Please raise your hand. Okay, yeah. Please. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, bisa berupa benda, tempat, atau orang. Okay, that's great. I want to asking you, ada yang masih ingat? Can you mention the kinds of hobby in English? Okay, Jen, please stand up. Contoh hobi dalam bahasa Inggris yaitu fishing memancing, Oke, fishing. juga main bola, dan tidur membaca. Okay, that's good. Still to asking you, masih tetap tanya jawab. Please looking around of you. Silakan melihat dari sekalian kalian, memperhatikan teman-teman kalian. Is he tall? Apakah dia tinggi? Apakah ada teman kalian yang tinggi? Yes.
yang kalian sebutkan tadi merupakan ciri-ciri dari seseorang, di mana dia mempunyai rambut ya lurus, kemudian apa lagi? Tinggi, pendek. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teman atau seseorang. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah, bisa menebak? Ya, describing people atau mendeskripsikan ya, capaian pembelajaran. Dalam materi describing people ada capaian pembelajaran. Yang pertama, menyimak dan berbicara, karena memahami dan di mana memahami dan menggunakan bahasa Inggris lisan dalam hal ini formal atau informal untuk mengungkapkan gagasan, pengalaman, dan memahami alur informasi inti pesan dari berbagai topik. Tujuan dari pembelajaran describing people adalah peserta didik mampu mendeskripsikan ciri fisik dan kepribadian orang lain menggunakan kosakata yang sesuai. Ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini adalah teknik penilaian. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, masuk pada materi pelajaran, kita ice breaking dulu agar supaya lebih relax and lebih semangat. Bisa? Kita akan bermain permainan tebak siapa atau guess who. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Ayo, bisa secara berkelompok saja. Oke, white skin. Apa lagi? Short height. Short hair. Oke. So now you have a clue. Sudah ada clue? Belum. Oke, silakan masih. Nah, belum bisa mendapat clue. Ada lagi? Menebak dari fisik. Brown height. Apa namanya? Brown height. Ya, brown hair. Sudah bisa menebak? Siapa? Kira-kira. Oke, she is Emma. Oke, thank you. Give applause to describing people. Jadi describing people is typically contains information about physical features, personality traits, their current condition or facts such as the job, age, hobby, and regular activity. Jadi untuk describing people adalah teks yang memuat tentang informasi. Nah, informasi mengenai dengan physical feature. Ada beberapa arti dari physical feature atau fitur fisik dan personality traits atau sifat kepribadian. Kemudian mengenai juga their current condition atau kondisi mereka saat ini, seperti pekerjaan, umur, hobi, dan kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Nah, itu definisi dari describing people. Next, there are physical features. Ada yang tahu apa itu physical feature? Tadi ya sudah disebutkan. Apa? Ya, fitur fisik. Nah, kalau fitur fisik itu kira-kira apa saja? Jadi dia memiliki fitur fisik, misalnya tinggi badan. Kemudian apa lagi? Jenis rambut, warna kulit, apa lagi? Bentuk wajah, misalnya he has oval or round face, dia mempunyai wajah yang bulat atau lonjong. Kemudian dia mempunyai tinggi badan yang cukup tinggi atau we say tall. Kemudian short atau pendek. Ada struktur kalimat.
be. To be. Ada yang tahu apa itu to be? To be adalah kata kerja yang menggunakan kata sifat. Oke. Kemudian apa saja yang to be ada? Is, Are. ya. Kita kasih tepuk-tepuk dulu. Di struktur kedua ada menggunakan have or has. Contoh dari text describing people. Bisa dibaca. Bisa dilihat teksnya? Bisa. Kelompok sini. Oke. Nah, jadi untuk contoh di sini adalah Raisa, the famous singer, Indonesian singer. Ini adalah contoh teks yang di dalamnya ada fitur fisik atau physical feature and personality traits. Oke. Bisa kami bacakan dari sini. Raisa Diana is a very famous Indonesian singer. She is 35 years old. Nah, di sini ada umur. Seperti yang sesuai yang definisi tadi bahwa describing people adalah teks yang menjelaskan tentang apa? Umur, ada informasi tentang umur. Kemudian ini. She has a kind and polite personality. Jadi dia mempunyai apa? Apa? Ya, baik dan sopan. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. So, if you understand this material, I want to give you some work. Menjawab pertanyaan atau tugas. Bisa untuk yang kelompok 3? Bisa paham ya? Nah, silakan perhatikan tugas ini. Silakan lengkapi kalimat yang kosong dengan teks menggunakan apa? Menggunakan kosakata yang ada di dalam box. Jadi untuk mengerjakan tugas ini, silakan kalimat teks yang lengkapi kalimat yang masih kosong ini menggunakan kosakata yang ada di dalam box. Jadi silakan dianalisis, dilihat apakah kalimat atau kosakata yang ada di dalam box ini dia sesuai tidak. Nanti dilengkapi saja. Dilihat. Bisa? Kelompok 3 bisa? Silakan dikerjakan secara kelompok. Iya. Sudah di kelompok 3? Sudah. Kerjakan secara berkelompok ya. Akan dibaca dengan baik.
Kelompok 3, ada pertanyaan? Ada, gimana jadi? Iya, dalam di sini nanti sesuaikan dengan kosakata yang ada di situ. Gimana? Tiga, sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kita menjawab bersama atau mengidentifikasi apakah jawaban yang sudah dikerjakan itu benar atau tidak. Oke. Sekarang perhatikan. Nah, jadi untuk teks di situ berjudul tentang My Favorite Teacher Mrs. Yuna. So, Mrs. Yuna is my favorite teacher. She is apa? Apa? English teacher. Ya, ada yang menjawab, ada yang jawabannya benar? Oke, kelompok 2. Ya, English teacher. Selanjutnya, she is very apa? Ada yang menjawab selain dari kata tall? Tidak. Oke, berarti jawabannya Benar. Jawabannya she is not very tall. She is quite short and slim. She has apa? Di situ jawabannya apa? White skin, ya, dia mempunyai kulit yang Putih. and long straight black hair, rambut yang panjang dan hitam. Lurus. Mrs. Yuna wears glasses. What the meaning of glasses? Kacamata. Ya, glasses is kacamata. Next, ini kan kalian hanya melengkapi kalimat. Untuk tugas yang kedua, kalian akan membuat kalimat. Bisa? Oke. Jadi silakan membuat kalimat tentang describing people tentang teman kalian. Jadi bisa mendeskripsikan tutur fisiknya, kemudian sifatnya. Ya, silakan dipilih satu teman untuk dideskripsikan. Ya, dimulai dari sekarang. Jangan lupa ditulis dengan namanya. Oke. Nah, setelah selesai membuat, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Bisa ya? Bisa? Bisa? Sudah? Sudah kelompok kelas? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1? Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah, berarti siapa yang bersedia untuk mempresentasikan di kelompok mana yang ingin presentasi duluan? Kelompok 2, oke. Silakan kelompok 2 maju ke depan dengan teman yang ingin dideskripsikan. Jadi yang mempresentasikan adalah teman yang ingin.
This is Anya. Hello everyone. Hello. She is 12 years old. She is smart and friendly. She has white skin. She has long curly black hair. She is the only child of 3 siblings. She likes singing. She usually singing in every day. She has a cute figure. Okay, one, go. This is Alpha. One. He is 12 years old. He is funny and beautiful. He is tan skin. He is the last kind of the siblings. He likes playing football and fishing. She usually playing football on afternoon and go fishing in every Sunday morning. Oke. Nah, jadi berarti sudah paham ya untuk materi describing people. Tadi Miss melihat sudah sangat bagus untuk kerja kelompoknya, sehingga hasil dari kerja kelompok yang tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan cukup baik. Sudah paham berarti ya untuk materi describing people? Sudah tugas mandiri, jadi silakan dijawab atau dikerjakan dengan halaman 34. Dan di situ tugasnya adalah menginstruksikan atau membuat kalimat. Kelompok 3 bisa? Bisa. Miss kasih waktu 15 menit untuk dikerjakan secara individu, ya? Ya. Oke, mulai dari sekarang. Akan dibaca pertanyaannya dengan baik dan dijawab. Ingat ya, secara individu ya. Sudah selesai ya? Sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, sebelum kita tutup, kita akan melakukan ice breaking. Semangat! Kan tadi di ice breaking awal itu sudah dimainkan oleh kelompok 1. Nah, untuk yang ice breaking ini dimainkan oleh kelompok 2. Oke, silakan lanjut. Ini kemudian dia NC untuk bergabung di kelompok 3. Nah, masih sama untuk gamesnya adalah guess who, siapa. So I have this picture. Ini masih sama untuk aturan permainannya. Silakan menebak dengan menyebutkan ciri fisik dari gambar tersebut. Jadi di sini ada 3 gambar. Silakan dilihat dalam waktu 10 detik. 2, 1. Oke, Miss A. Oke, siapa yang bertugas untuk menebak? Jenny. Silakan Jenny ke depan. And I choose this picture. Silakan kasih clue. Silakan dipegang Jenny. Oke, mulai dari sekarang. Silakan. Skin. Oke. Ada lagi? Silakan memberikan clue agar Jenny bisa menebak. White skin. Apa lagi? Silakan. Ini adalah Zendaya. Zendaya, benar? Benar.
Jangan lupa nama, umur, pekerjaan, dan hobi. Kemudian kebiasaan yang sering mereka lakukan. Physical feature atau fitur fisik itu ada apa saja? Tall, ada short. Sifat kepribadian apa? Ada smart, ada kind, ada. Kemudian dalam membuat kalimat, kira-kira ada apa saja yang sudah disampaikan tadi? Ada subjek, kemudian dan ini adalah adjektif atau kata sifat. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang culinary and meat. Oke. Selanjutnya Miss mau minta satu orang untuk menjelaskan kembali untuk memastikan kalian sudah paham. Ira? Oke, maju di depan menjelaskan definisi tadi. Diksi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menuliskan suatu objek, bisa berupa benda, tempat, dan orang. Terima kasih dan silakan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan. Meminta satu orang untuk menyebutkan ciri fisik. Jadi, ciri fisik in English ya. Ciri fisik dari personality traits dan juga physical feature. Ya, ada yang bisa? Oke, Clara silakan untuk ke depan. Physical itu adalah short, fat, slim, long height, short height, dan curly. Oke, ya sifat kepribadian. Ada smart, rude, funny, rough, Oke, jelas? Oke, thank you. Physical feature ada fitur fisik. Ada apa saja? Sudah disebutkan tadi. Ada tall, short. Ada lagi? Jadi, Miss kira untuk materi kita ini sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya silakan kita berdoa dulu sebelum masuk kelas. Silakan please the kelas. Clara silakan memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Dan kita berdoa untuk semua berdiri. Kita berdoa dengan agama dan berdoa mulai. Oke, terima kasih kepada Miss Tutup ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in the next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.